Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Muhtadin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mau cerah mau hujan masjidnya tetap penuh. Alhamdulillah. Ini istimewa nih. Tadi saya berangkat itu bingung, goleki mantol ora ketemu. Padahal Masjid Muhtadin udah azan. Yang tak apali azannya itu Muhtadin sama Babul Janah tempat saya. Jadi apal. Ini azannya Muhtadin. Muhtadin sudah azan goleki mantol ora ketemu. Akhirnya untung ada mobil nganggur, wis paton tak pakai. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di Ramadan yang di sini ke berapa? Kelima. Berarti tarawih ke 6, okay? Wah, sama berarti. Alhamdulillah di Ramadan yang ke-5 ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi keselamatan, masih diberi iman, masih diberi semangat untuk hadir di sholat tarawih ini yang tidak semua orang itu dapat. Ini nikmat beribadah itu tidak semua orang dapat. Jadi ngelihat anak-anak kecil lari-lari, lagi sholat kok malah rame, itu biarin aja. Karena anak umur segitu memang lagi seneng-senengnya gitu. Nanti udah gede sidik, baru dikasih tahu. Jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini kita sudah selayaknya memaksimalkan amalan-amalan kita. Gitu. Di bulan Ramadan ini yang cuma 30 hari ini dalam satu tahun, 30 hari dalam setahun, itu manfaatnya luar biasa. Jadi kita hitung-hitungan, Ramadan ini termasuk dalam mukjizat atau keuntungan. Bahasa Inggrisnya Bapak Ibu, privilege. Nah, itu artinya keuntungan. Keuntungannya apa? Keuntungannya umat Nabi Muhammad. 30 hari ibadahnya bisa ditambah-tambah gitu. Yang biasanya taklim seminggu sekali, sekarang sehari bisa 3 kali. Setelah sholat subuh sekali gitu. Sebelum berbuka 1 kali ngaji. Terus setelah sholat isya. Terus nanti setelah sholat taraweh ada tadarus, okay? Ada tadarus toh? Nah ini luar biasa. Belum lagi sholatnya, udah sholat 5 waktu, ketambahan sholat tarawih. Jadi memang Ramadan ini luar biasa, harus kita maksimalkan. Biar apa? Biar kita nantinya nggak menyesal. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah kisah. Jadi di zaman Nabi dulu ada sahabat Nabi namanya Sya'ban. Namanya siapa? Sya'ban. Nah, Sya'ban ini istimewa. Dia rajin sekali beribadah. Dia itu setiap pagi sebelum subuh mesti sudah hadir di masjid untuk iktikaf, berdiam diri di masjid. Dia ngambil tempat di pojokan, gitu, iktikaf, berdiam diri sampai nanti waktu subuh. Nah, kegiatan ini diapali sama Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu mesti datang ke masjid, ada Sya'ban nih pagi-pagi. Subuh-subuh itu mesti udah ada Sya'ban. Nah, pada suatu ketika Kanjeng Nabi datang ke masjid, ini kok Sya'ban nggak ada ini, dengaran. Tumben nggak ada Sya'ban. Sampai akhirnya waktu subuh datang. Waktu subuh datang, azan, Sya'ban belum datang juga. Wah, ini Nabi makin bertanya-tanya. Ini kemana ini Sya'ban? Mosok ketiduran? Ketoknya orang mungkin. Nah, terus sampai ditunggu Sya'ban ini nggak datang-datang,
sholat subuhnya ditunggu, akhirnya mendekati waktu syuruk, hampir habis waktu subuh, sama Nabi akhirnya ya udah kita sholat subuh. Akhirnya dimulai sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, Nabi bertanya ke jamaah ini, ke sahabat-sahabatnya ini, wahai sahabatku, adakah dari kalian yang tahu kabarnya Sya'ban? Nah, ditanya satu-satu, nggak ada yang tahu. Terus ditanya lagi, adakah yang tahu rumahnya Sya'ban? Saya tahu ya Rasulullah, rumahnya di pojok situ jauh. Oke. Akhirnya setelah sholat subuh, Rasulullah dan para sahabat mendatangi ke tempatnya Sya'ban. Didatangi, dari selesai sholat subuh, menurut riwayat, mereka sampai rumahnya itu menjelang waktu duha. Jadi jauh rumahnya. Setelah sampai, diketok pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ternyata yang buka adalah istrinya Sya'ban. Terus Rasulullah bertanya, Bu, Pak Sya'ban pundi nggih? Bahasa Jawanya seperti itu. Pak Sya'ban mana ya? Kok tadi subuhan nggak kelihatan? Nah, dijawablah sama istrinya, wahai Rasulullah, Pak Sya'ban baru saja meninggal dunia tadi sebelum waktu subuh. Oh, ngoten. Setelah itu istrinya Sya'ban ini bertanya, ya Rasulullah, tadi ketika Sya'ban ini sakaratul maut, dia tuh meneriakkan tiga hal. Yang pertama adalah, mengapa tidak lebih jauh? Nah, mengapa tidak lebih jauh? Yang kedua, mengapa tidak yang baru? Yang ketiga, dia teriak, kenapa tidak semuanya? Nah, istrinya bingung. Karena bingung, ditanyakanlah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini maksudnya apa tadi? Nah, sama Rasulullah dijawab, jadi ceritanya, Sya'ban itu ketika sakaratul maut diperlihatkan amalan-amalannya. Amalan-amalannya itu diperlihatkan ganjarannya yang begitu banyak. Jadi ganjarannya sholat tuh sebesar ini, ganjarannya puasa sebesar ini loh. Sama malaikat diperlihatkan, iki lho Bang, iki pahalamu iki semono iki, semene iki. Nah, di saat ada suatu amalan, yaitu dia itu ceritanya jalan dari rumah ke masjid. Nah, pahala jalan dari rumahnya Sya'ban ke masjid itu diperlihatkan sama malaikat. Ini lho Ban, kowe mlaku teko ngomah tekan masjid, pahalane iki semene. Nah, ketika Sya'ban tahu, ya Allah, dia teriak, kenapa tidak lebih jauh? Karena apa? Karena yang jarak rumahnya sejauh itu aja pahalanya sebesar ini, apalagi kalau lebih jauh. Nah, Bapak Ibu beri, ada yang jalan kaki ke masjid? Banyak ya. Ada yang naik motor? Ada yang naik sepeda, adik-adik? Nah, padahal rumahnya nggak ada yang 5 kilo, nggak ada toh, jauh dari sini. Mau naik 5 kilo, golek masjid liya mesti. Nah, itu Sya'ban itu begitu kagetnya melihat pahalanya dia jalan kaki dari rumahnya ke masjid, wah dia sampai teriak, kenapa tidak lebih jauh? Selanjutnya ada lagi dia teriak, kenapa tidak yang baru? Nah, ceritanya Sya'ban ini mau berangkat subuhan, mau berangkat itikaf. Waktu itu musim dingin di Arab sana. Nek musim dingin mesti hawane ya dingin, gitu, nggak mungkin panas. Jadi Sya'ban ini dia pakai jaket, pakai rangkepan jaket double. Yang jaket yang bagus ditaruh di dalam, terus rangkepan lagi jaket yang lawas, yang sudah jelek. Berangkat dia, ketika di jalan ketemu orang, kata, wah ini bapak-bapak kademen mesake. Akhirnya dicopot jaketnya yang luar, dikasihkan ke orang itu yang kedinginan. Diperlihatkan ternyata ketika sakaratul maut, diperlihatkan, ini loh amalanmu ini pahalanya segini. Dia menyesal, karena apa? Kenapa nggak tak kasihkan yang baru?
Yang dia ngasihkan yang jelek saja, pahalanya sebesar itu, apalagi dia ngasihkan yang baru. Yang ketiga, dia teriak lagi, kenapa tidak semua? Kenapa tidak semua? Nah, ceritanya pada suatu hari, Syakban ini lagi sarapan. Nek kita di sini sarapan biasanya apa? Soto. Soto. Kenapa? Gudeg, bubur. Nah, pecel gitu. Telo, komplit. Nek di Arab sana makanan pokoknya adalah gandum. Jadi pada suatu hari Syakban sedang sarapan roti gandum. Roti dan segelas susu. Ketika sedang sarapan, ada pengemis lewat depan rumahnya. Karena mesake sama Syakban, rotinya itu poklek, diparuh. Jadi dua yang sama besar. Terus segelas susu itu dituang jadi dua. Akhirnya Syakban dan pengemis sarapan bareng separuh-separuh. Nah, diperlihatkan itu pahalanya amalan itu. Akhirnya dia menyesal, ya Allah, kenapa waktu itu nggak tak kasihkan semua. Nah, itulah penyesalannya Syakban ketika sakaratul maut. Kenapa kok tidak dimaksimalkan amalannya? Tapi itu mending daripada nek misalnya aku lagi sarapan, niki kula nggih. Bayangkan kula sarapan kok ada pengemis. Pak, saya belum makan. Kira-kira dikasih atau enggak, Pak? Apa golek duit 1000 mesti. Jadi itu udah mending. Nah, itulah penyesalan ketika sakaratul maut diperlihatkan ganjarannya, amalannya, barulah dia menyesal kenapa tidak bersungguh-sungguh, kenapa tidak dimaksimalkan amalannya. Jadi mari di bulan Ramadan ini yang cuma 1 bulan, cuma 30 hari, sudah kelong 5 hari, gitu. Yuk kita maksimalkan. Yang sholatnya kok masih aras-arasan, gitu, habis sahur mau subuhan di masjid kok, waduh, blenger ya mas nih bar sahur ini. Enaknya apa nih habis sahur? Tidur, gitu. Nah itu coba dimulai digerakkan habis subuhan, habis sahur, jangan langsung tidur, cari kegiatan, baca Quran, nek baca Quran angel yo, langsung berangkat ke masjid. Belum imsak, sudah adzan langsung ke masjid. Sholat termasuk sholat tarawih ini kan termasuk istimewa, cuman ada di bulan Ramadan. Ini buat latihan. Jadi di luar bulan Ramadan namanya sholat tahajud. Nah, ini gue latihan. Jadi Allah tuh ngasih 1 bulan. Nih bulan buat latihan beramal buat kalian. Termasuk baca Quran. Baca Quran tuh kita bisa kompak darus habis terawih. Itu kan luar biasa. Beri nonton darus toh? Ada. Targetnya khatam berapa kali? 10. Wah, nek 10 kali hebat. Jadi termasuk memaksimalkan. Yang penting, yang utama dimaksimalkan adalah sholatnya, bacaan Quran. Ini baca Quran itu nggak selalu baca Quran, tapi taklim seperti ini juga termasuk ngaji. Kita Ramadan ngaji bisa sehari 3 kali minimal nih kok. Minimal 3 kali. Dan yang ketiga adalah sedekah. Jadi Rasulullah ketika bulan Ramadan itu, menurut riwayat dia tuh Rasulullah itu sedekah seperti angin yang berhembus. Angin yang berhembus. Jadi buat lewat sedekah. Nah kita ya insya Allah gitu. Sepertinya sedekah nek kita. Jadi ayo kita manfaatkan agar Ramadan ini tidak menyesal seperti Syakban. Nanti ketika kita sakaratul maut diperlihatkan, ya Allah, andai waktu itu aku mocone nggak cuma 1 lembar, atau waktu darus, ya Allah, andai waktu darus aku mangkat. Nah, ya Allah, andai waktu itu aku nggak buru-buru golek takjil. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu,
Sekian yang bisa saya sampaikan. Di sini terawihnya kok mati. Nah, terawihnya masih 433 gitu. 443 Sintayong malah. Ya, 443 nanti pengen berapa juz Bapak Ibu? Insya Allah imam itu makin cepat makin disukai sama jamaahnya, gitu. Amin. Ya, mari kita berdoa. Ini alhamdulillah ada yang besok berangkat umroh, nggih. Jadi ada Bapak Prapto Sabiun, Bapak Nova Suparmanto dan Ibu Dinda Hidayati. Mari kita berdoa semoga umrohnya makbul, diterima oleh Allah. Semoga amalan-amalan kita semua diterima oleh Allah di bulan Ramadan. Puasa kita, sholat kita, tahajud kita, tarawih kita, sedekah kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al umratahum mabruran wa dzamban maghfuran wa syai'an maskuran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.